Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang di hari Jumat yang bahagia. Karena hari ini kita akan berbicara tentang pengalaman yang keren tentunya dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Berau. Dan sahabat Smart Podcast, saya ingin menyapa, mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi bekal ke depannya, mungkin khususnya untuk SMA Negeri 1 Berau dan umumnya masyarakat Kabupaten Berau, bahwasannya ini anak-anak hebat yang mewakili SMA Negeri 1 Berau di ajang parlemen remaja dan pertukaran pelajar ke luar negeri. Untuk itu, membuka di awal pagi hari ini, saya ingin berpantun. Burung nuri hinggap di mahoni, tidak lupa dengan burung merpati. Inilah para pemimpin kami agar negeri semakin berseri. Kita kasih aplaus dulu. Selamat datang Kapaldo, apa kabar? Alhamdulillah, kenalin diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ufal Kurniawan dan perwakilan Parlemen Remaja Dapil Kalimantan Timur. Alhamdulillah, ini dari nama aja sudah keren banget ya. Bagaimana nih Kak Firji, apa kabar juga? Aku kabar baik. Alhamdulillah, senang sekali ya lihat wajahnya itu. Dan masih aura-aura Amerikanya gitu ya, masih kental. Baik sahabat Smart Podcast, hari ini sebenarnya kita ingin berbincang lebih banyak ya dengan dua siswa yang menjadi kebanggaan saya. Kebanggaan guru-guru SMA 1, kebanggaan warga SMA Negeri 1 Berau, dan kebanggaan Kabupaten Berau, kebanggaan Kalimantan Timur gitu ya. Karena Anda inilah orang-orang yang terpilih. Kapaldo, boleh disaringkan dulu ya tentang CV-nya Kapaldo, terutama ini kepada teman-teman nih, CV dari keluarga sampai SD SMP, sekolah di Semansa, sampai bisa di titik ini Kapaldo sudah mengikuti di perwakilan Kalimantan Timur loh ya, menjadi Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Mudah-mudahan ini tercatat ya. Silakan Kak. Oke, jadi saat Parlemen Remaja ini dibuka, saya mengulik-ulik kembali mengenai sertifikat yang pernah saya punya dari SMP sampai SMA, karena batas penguploadan sertifikat itu batas maksimalnya adalah 5 tahun. Jadi, Itu teknis ya Kak ya. iya. Tapi saya ingin Kapaldo menyampaikan dulu keluarga dulu deh, karena ini kebanggaan ya. Kapaldo lahir di mana? Karena ini perlu diketahui ya. Meskipun nanti di Google tinggal klik aja bisa muncul, tapi ini adalah kesempatan yang istimewa untuk warga kami yang ibaratnya gini. Maka tak kenal, Maka tak tak sayang. Benar. Itu ya slogannya. Silakan Kapaldo. Kalau mengenai latar belakang keluarga saya adalah anak pertama dari 2 saudara. Saya bukan orang asli Berau sebenarnya. Oh gitu ya. Saya berasal dari Bojonegoro dan juga Lamongan. Saya darah Alhamdulillah. Jawa asli, darah tulen Jawa 100%. Jawa 1 ya, 100%. Lahir di Berau? Lahir di Jawa juga. Di Jawa juga. Kesini karena orang tua kerja di sini ya. Betul, Ya. Bun. Baik. Lanjut Kak. Saat itu saya pindah ke Berau itu kurang lebih saat saya masih umur 2 tahun. 2 tahun ya. Saya umur 2 tahun mulai pindah ke Berau, dan saat itu juga kesannya saya belum tahu apa-apa mengenai tentang luar Pulau Jawa, terutama Kalimantan, apalagi di Berau ya kan. Berau ini jauh banget dari Jawa. Saya nggak bakalan expect bisa berada di tanah Batiwakal ini. Iya. Setelah itu saya menjalani kehidupan seperti anak biasa. Saya bermain di luar. Bahkan kalau boleh jujur ya, dulu kulit saya itu putih banget. Putih banget. Layaknya Terkontaminasi air sini, tapi tidak menyalahkan alam ya. kalau untuk alam nggak bisa disalahkan. Disalahkan. Bukan kodrat dari Tuhan Iya. istilahnya. Dulu kulit saya itu putih banget. Tapi karena saya sering main di luar dan cuaca di Kalimantan ini sangat-sangat panas garis khatulistiwa, ya jadi sudah berubah menjadi coklat. Dan akhirnya betah ya gitu ya. Betul, Betah betah. sekali. Kalau dari keluarga, kan tadi Jawa asli ya. Tapi ketika kita menginjakan di bumi Batiwakal, berarti kita sudah membawa nama Batiwakal, dan ini sangat keren sekali ya. Betul. Kita tahan dulu Kapaldo, kita beralih dulu ke Kak Virgi nih. Silahkan untuk memperkenalkan dari background keluarga Kak Virgi, dan nanti ini kan akan meningkat ke bagi biar orang itu biar ingin rasa tahunya itu tinggi gitu ya. Benar. Apalagi sampai di titik ini kalian anak hebat. Silakan Kak. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Virgi Gloria Palangan. Aku akrab disapa Virgi.
aku merupakan anak kedua perempuan dari 3 orang bersaudara, dan fun fact saudara aku itu cowok semua, jadi aku the only one. Serasa bidadari ya. Benar. Iya iya. Sama kayak Fardo, aku juga lahirnya, dan aku juga bukan dari Berau, aku lahir di Sangatta. Lalu pada waktu tahun 2010 itu keluarga aku memutuskan untuk pindah ke Berau karena alasan pekerjaan ayah. Jadi disinilah aku sekarang tinggal di Berau, dan puji Tuhan juga betah sekali tinggal di Alhamdulillah, sini. terima kasih Kak Firji. Baik, ngomong-ngomong nih dari dua, nanti bergantian saja. Bagaimana proses sampai menuju tadi Paldo sebagai perwakilan Parlemen Remaja ya 2024 mewakili Kalimantan Timur, dan Kak Firji ini pertukaran siswa ya antar pelajar ya Yes. dengan luar negeri gitu ke Amerika loh ya. Silakan Kak Paldo, prosesnya bagaimana? Pertama itu saya juga nggak bakalan riset terlebih dahulu ya mengenai tema parlemen remaja tiap tahunnya. Pertama, tiap tahun tema parlemen remaja itu pasti akan selalu berbeda. Di tahun 2023 mengenai tentang proses hukum, sedangkan di tahun 2024 itu tentang pendidikan. Jadi kami mengangkat isu-isu pendidikan, dan saya merasa beruntung di tahun 2024 karena wah ini tentang pendidikan ini, jadi mudah nyari datanya karena saya juga seorang siswa Ya. saya juga bisa nyari data dari guru-guru, Iya, betul. dari guru-guru yang sudah profesional, yang sudah senior, bahkan yang masih junior, jadi mudah untuk mencari informasinya. Dan ditambah lagi saya juga merasa sudah cukup untuk dengan sertifikat saya, karena maksimal dari sertifikat yang bisa dilampirkan di Parlemen Remaja ada 20 sertifikat. Wow. Dengan 4 kategori. Oh Jadi, gitu ya. kategorinya tuh antara lain ada akademik, non akademik, organisasi, dan juga webinar. Secara total saya melampirkan 3 sertifikat nasional, 4 sertifikat provinsi, dan sisanya adalah sertifikat kabupaten semua. Nah Kak, ini kita penggak sertifikat nih perlu dicatat ya sahabat Smart Podcast, karena ini penting untuk di tahun 2025 ya Kak ya. Betul. Siapapun yang mau ikut. Nah Kak Paldo, boleh nggak sharingkan mengenai selain sertifikat, dan ini Kak Paldo pernah mengikuti sebelumnya atau tidak? Oke. Jadi saya dulu pernah mengikuti Parlemen Remaja juga proses seleksinya, yaitu di tahun 2023. Tetapi pada saat itu saya masih kurang persiapan, sertifikat saya juga masih sedikit banget, dan saya juga kurang riset, dan hasilnya saya belum lulus untuk menjadi Parlemen Remaja 2023. Tapi karena saya masih memiliki kesempatan lagi di tahun 2024, ditambah lagi saya sudah menjadi kelas 12 kesempatan terakhir saya. Jadi saya betul-betul maksimalkan, dan alhamdulillah saya berhasil lulus menjadi Parlemen Remaja 2024 Dapil Kalimantan Timur. Wow, senyumnya udah beda gitu ya. Senyumnya Benar. sekarang udah renyah. Tapi memang saya sebagai mungkin di sini sebagai guru juga paham betul ya proses Paldo untuk mengejar, karena sesuatu yang tidak dikejar tidak mungkin tercapai kan gitu ya. Betul, Dan saya sangat mengacungkan jempol tentang keluh kesah keringatnya di saat gempuran tugas yang banyak gitu ya. Anda juga masih memprioritaskan keinginan impian ke parlemen. Kita beralih lagi ke Neng Cantik ini nih. Waduh. Ya Firji, gimana nih proses awal mula Anda bisa terseleksi dan bisa go internasional? Oke. Jadi waktu awal seleksi itu aku ingat banget waktu tahun 2022 bulan September itu pertama kalinya aku tahu tentang program ini, dan waktu ngebaca persyaratannya di situ aku ngerasa wah kayaknya aku memenuhi semua nih. Jadi dari situ aku langsung pertama-tama izin dulu dari orang tua, aku boleh nggak ikut program ini. Dan setelah orang tua aku udah mengizinkan, aku langsung gas ke perizinan dari kepala sekolah. Jadi waktu itu aku minta izin sama kepala sekolah, dan waktu pertama kali itu juga Pak Kepala Sekolah tuh mungkin masih kurang sreg juga ya, karena programnya ini juga baru pertama kali didengar. Terus aku jelaskan secara perlahan, aku kasih lihat kayak ini loh akun Instagram dari Bina Antar Budaya, itu nama program aku. Dan setelah kita bincang-bincang kayak gimana nanti misalnya aku lolos, gimana kelanjutan pendidikannya, gimana kelulusannya, dan setelah itu semua kita dapat titik terangnya, lalu disitulah kepala sekolah mengiyakan permintaan aku untuk mengikuti seleksi program pertukaran pelajar. Deal ya dari sekolah. Tapi yang ingin saya tanyakan, dari fase ke fase itu yang tersulit apa? Yang tersulit itu
sebenarnya fase pertamanya sih. Pertamanya Kalau ya. dari saya sendiri itu fase berkas, pengumpulan berkas. Jadi itu semua berkas tuh banyak banget, mulai dari berkas kesehatan, terus berkas tentang background keluarga, background kita sebagai siswa, dan juga ada berkas kayak rekomendasi surat dari lingkungan keluarga, maksudnya dari lingkungan masyarakat, terus juga lingkungan sekolah dan dari teman dekat. Dan di situ tuh berkas-berkas yang harus dikumpulin banyak banget. Banyak ya. Apalagi di bagian yang berkas kesehatan. Itu bener-bener sampai bolak-balik ke rumah sakit. Itu yang menguji kesabaran ya. Iya, itu yang nguji kesabaran banget. Apalagi harus vaksin ini itu. Jadi selain berkas juga badannya juga disuntik vaksin. Banyak. Berapa kali vaksin? Berapa ya kemarin tuh pokoknya ada 3, 2 sekitaran itulah. Tapi dengan jarak tertentu juga. Jadinya oke lah. Dan setelah itu baru masuk ke tahap selanjutnya itu interview. Interview itu kalau dari aku sendiri nggak yang susah-susah banget, asalkan kita paham dengan topik yang dikasih. Dan juga ya topik dalam waktu interview itu kita dibagi dalam interview Indonesia dan interview bahasa Inggris. Berarti harus mendominasi 90% bahasa Inggris ya? Sebenarnya kalau untuk bahasa Inggris sendiri itu nggak harus yang jago banget. Yang penting kita bisa basic conversation-nya, kayak percakapan setiap hari. Conversation-nya ya yang harus tahu secara umum gitu ya, karena dipakai sehari-hari mungkin itu. Benar. Luar biasa. Nah, Smart Podcast bisa ya inti-inti poin yang tadi dipaparkan, tapi ini kita akan ulik lagi lebih dalam gitu ya. Dari secara mental, secara mental nih Kapaldo, untuk menanggapi mungkin secara individu sebagai pribadi ke orang tua, ke Anda punya teman di kelas, terus bagaimana tanggapan dari sekolah sampai Anda sampai sekarang gitu. Mental dari diri Anda sendiri, apakah ada perasaan-perasaan yang luar biasa atau bagaimana, silakan, karena ini feel yang harus disampaikan ya. Benar. Karena sesuatu hal dalam mengejar sesuatu itu sebenarnya mental yang paling utama. Benar. Bagaimana Kapaldo bisa disaringkan biar teman-teman tuh udah siap gitu mentalnya? Oke, dimulai saat pengumuman tema, dan saat itu pendaftaran parlemen remaja baru saja dibuka banget, dan mental saya sebenarnya sudah jatuh duluan karena mengetahui peserta dari Kalimantan Timur ternyata nyaris mencapai angka ribuan pada saat itu. Wah, luar biasa ya. Berarti ini pengikutnya keren ya di tahun betul. ini ya. Dan angka ini sebenarnya itu melonjak melonjak dari angka tahun sebelumnya. Kalau sepengetahuan saya di tahun sebelumnya Kalimantan Timur yang mengikuti itu cuma sekitar 100 orang atau enggak 200 orang. Tapi di tahun ini nyaris 900 orang yang ikut. Wow, berarti Anda bayangin ya kalau tangga itu ada berapa tangga gitu ya. Berapa kali lipat dia harus memanjat gitu ya. Ini yang paling seru sahabat podcast, karena tidak mudah ternyata yang emosi yang harus ditata ya. Betul. Dan saya sebagai pribadi yang mengetahui bahwa emosional itu pasti akan mempengaruhi segala bentuk aktivitas kamu ya kan. Jadi saya berusaha agar manajemen emosi saya itu tetap stabil. Jangan mudah down, jangan mudah jatuh saat mengetahui kalau lawan kamu ternyata seperti ini. Baru saya boleh sharing sedikit nggak yang tentang salah satu peserta parlemen remaja boleh. dari Samarinda dan juga Balikpapan, dan kebanyakan mereka itu telah menorehkan prestasi di tingkat nasional. Sedangkan prestasi saya baru mentok di provinsi gitu. Itu untuk secara kategori CV sertifikat ya. Nah, saya juga sempat hampir nangis gara-gara tahu salah satu peserta parlemen remaja sudah selesai membuat videonya, sudah selesai membuat video dari karya tulis yang dia buat, dan dia mengangkat tentang isu kesehatan mental remaja. Dan itu di parlemen remaja ini itu kan isu itu sangat jangan dibahas di parlemen remaja, tapi dia mengangkat isu itu ya. Jadi kesannya dia memberikan sesuatu yang berbeda, dan saya sempat down gara-gara karena dia mempostingnya tuh di Instagram yang memiliki banyak sekali pengikut ya. Pengaruh itu ya. Betul. Sangat berpengaruh, iya. Dan saya lihat ini sudah gak ada harapan ini. Ditambah lagi editing videonya ini betul-betul bagus banget kalau saya lihat editing videonya ini. Dan saya juga stalking dulu stalking akun beliau, dan ternyata beliau adalah
Duta Pelajar Sadar Hukum Perwakilan Kalimantan Kalimantan Timur. Timur. Pengalamannya udah lengkap banget ya. Betul, Ibu. Kita secara tidak sadar ditampar pelan-pelan ya, tapi untungnya ketika tamparan itu menjadi bangkit ya. Betul, Ibu. Kan rezeki mah nggak tahu ya kita Iya. gitu kan. Pas saya sudah tahu bahwa beliau anggota Duta Pelajar Sadar Hukum Kalimantan Timur, saya langsung, waduh, ini kayaknya kesempatan saya lolos sudah nggak ada ini, nggak ada lagi kesempatan saya lolos. Tapi untungnya saya masih bisa belajar di SI. SI. Nah, kebetulan SI saya ini mengangkat tentang kurikulum dan saya ada beberapa kali menginterview atau mewawancarai beberapa guru dan juga siswa. Apakah mereka keberatan dengan kurikulum ini? Apakah ada kelebihan tertentu dari kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah? Tetapi pada prosesnya terkesannya ini malah jatuhnya kayak berbeda gitu loh. Karena harusnya mengangkat permasalahan, tapi ini malah mengangkat kelebihan. Harusnya kekurangan ya, masalahnya apa gitu ya. Karena kan kita ingin menawarkan sebuah solusi ya. Tetapi justru malah keterangan dari siswa-siswa dan guru-guru malah sebuah kelebihannya. Pernyataan umumnya itu ya, jadi Iya, sulit betul. untuk eksekusinya. Jadi dibuat argumentasi seperti apa? Saya membuat argumentasi, saya pertama tuh saya riset dulu dari riset dari berbagai sumber, dari internet kebanyakan kan Bun, terutama di jurnal-jurnal juga ya. Betul. Dari sekolah-sekolah yang terluar, dari guru-guru yang memiliki yang mengalami ketidakadilan dalam soal tunjangan dan juga gaji, dan itu saya angkat dan alhamdulillah saya bisa masukkan ke dalam esai. Jadi saya malah jatuhnya nggak masukkan itu ya hasil wawancara saya dengan murid-murid. Iya, karena argumennya berbeda ya. Betul Bu. Tambah lagi kalau misalnya saya mau angkat kelebihan, jadi solusi saya malah jadi nggak berguna. Nggak ada, karena itu udah berhasil. Kalau memang sudah utama berarti finish di penelitiannya. Betul. Jadi saya angkat masalah yang baru dan saya nawarkan sebuah solusi berupa kebijakan dan juga pembuatan proses aplikasi seperti itu Bu. Aplikasi ya. Nah ini mungkin yang menjualnya ya. Jadi saya istilahnya tuh ada branding tertentu gitu dari solusi yang saya sampaikan ke parlemen remaja saat itu. Saya membuat aplikasi, walaupun memang daerah di Indonesia ini nggak semuanya terintegrasi dengan yang namanya internet. Benar. Nah ini ya sih sebenarnya permasalahan guru-guru ya. Apalagi kita nih di daerah 3T ya. 3T meskipun banyak sih sekarang Pemkabnya itu melakukan untuk titik internet gitu ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi masukan juga ya, permasalahan-permasalahan yang bagaimana solusi ke depannya ya, dan bukan hanya ajang lomba sih sebenarnya kalau menurut saya. Karena ini kan hasil penelitian ya yang memang fakta data di lapangan seperti itu. Beralih ke Virgi, bagaimana emosional Anda ketika di luar negeri dengan hidup sendiri gitu ya. Makanan yang berbeda tentunya ya kan. Nah, sosial yang berbeda, bagaimana tanggapan untuk hal itu? Kalau kita mulai mungkin dari emosional sebelum pas lagi daftar aja kali ya. Jadi waktu pertama kali daftar itu kurang lebih sama kayak Fardo. Terlebih lagi waktu itu aku mikirnya, wah aku dari kabupaten nih, jauh daerah tingkat 2 gitu ya. Bener, jauh banget, pasti kalah sama anak-anak kota dari anak-anak Pulau Jawa. Karena saingannya kan juga satu Indonesia ya. Tapi di situ di tengah-tengah kebimbanganku itu aku juga tetap meyakinkan diri dan untungnya dapat support dari sekolah dan orang tua dan teman-teman juga pastinya. Jadi udah di pertengahan jalan mikir kalau misalkan aku berhenti di sini sayang banget prosesnya udah dilewatin bener. Jadi aku tetap laju untuk maju ke depan dan waktu itu aku juga mikirnya kalau memang aku lolos berarti emang untuk aku, tapi kalau bukan pasti ada jalan lain untuk aku nyampe di negeri lain. Asik ya, kalian ini kayak bukan pemikiran anak SMA ya, sahabat podcast. Saya juga tercengang-cengang ini mendengarkannya. Iya gitu. Lalu waktu perasaan mental waktu udah di luar negeri itu pastinya masih kayak semuanya masih bingung banget, masih asing banget di pandangan aku. Terlebih lagi waktu di masa-masa dimana aku homesick banget sama keluarga, sama teman, apalagi ngelihat story teman-teman pada asik belajar di Semansa tuh. Aku di sini kayak aduh mau ikut. Ada bulan bahasa ya. Apalagi waktu bulan bahasa Semansa Cup. Aduh, karena sempat ikut drama ya dengan sempat dia sebelum berangkat. Sempat ikut sama Ibun juga. Lalu waktu itu jadi aku mikir kayak pengen juga ikut gitu, tapi semuanya bisa diolah dengan baik lah emosionalnya, jadi
syukurnya aku balik lagi ke sini dengan perasaan senang tentunya, dan akhirnya aku juga bisa ngikut event-event yang waktu itu aku lewatkan gitu. Ini sahabat Smart Podcast, saya bukan berkaca-kaca karena lebay ya, tapi saya bangga melihat putra-putri yang luar biasa pada hari ini bercerita. Ternyata di luar prediksi saya, mereka itu mandiri dengan belajar. Nah, ini yang sebenarnya belajar dari hati ya. Belajar dari hati, karena kalau hanya dorongan dari luar itu enggak mempan sih kalau menurut saya ya. Mempan sih paling berapa persen gitu ya untuk Iya, penyemangat. iya, Tapi kan eksekusinya ini adalah dari diri masing-masing. Yang ini yang perlu dicontoh dari Paldo sama Pirji, bahwasannya tidak ada yang kata tidak mungkin. Dan harapan saya juga mungkin sebagai guru di sini ya, mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi, sharing session ini menjadi inspirasi bagi anak-anak yang masih proses belajar. Ayo untuk belajar di zaman generasi Z dan generasi alpha ya, ini jangan pernah berpikir malas gitu, karena semua sudah ada di hadapan kita ya. Benar. Berbeda pada zaman saya gitu, yang mau ngetik aja salah, ganti kertas gitu ya. Saya rasa gini anak-anakku, hari ini saya mengucapkan terima kasih. Apa yang Anda sampaikan ini adalah hal yang paling berharga ya, terutama tantangan gitu ya. Setelah tantangan, apalagi Anda harus berpikir keras bagaimana untuk bisa mengalahkan orang lain. Namanya lomba kan ujung-ujung tetap ingin yang teristimewa gitu ya. Terutama mungkin Pirji ini masih banyak yang ingin diceritakan, Paldo ya sama Pirji. Mungkin closing statementnya apa nih dari kalian berdua? Oke, saya mulai dulu dari saya. Ya. Bagi teman-teman yang memang merasa bahwa diri kamu itu minder, jangan pernah merasa bahwa diri kamu itu rendah. Kamu pasti punya potensinya masing-masing. Melihat bahwa orang lain lebih hebat dari kamu, percayalah bahwa kamu bisa menyamai atau bahkan bisa lebih dari mereka. Langsung just gitu ya. Langsung just gitu. Saya melihat membaca, boleh dilihatkan dulu ini Parlemen Dapil Kalimantan Timur ya, ini keren banget. Dan dia sebagai juru bicara di ini ya, Dapil Pajajaran ya. Ya, dari fraksi Pajajaran. Fraksi Partai Pajajaran, dan ini luar biasa, dan dia sudah tahu bagaimana dalamnya DPR MPR RI gitu ya. Alhamdulillah terkabulkan doanya ya. Kalau gurunya itu hanya bisa memotivasi, kamu bisa, ternyata bisa gitu ya. Pirji silakan. Kalau dari aku sendiri, mungkin untuk teman-teman yang penasaran ingin belajar di luar negeri, itu tuh semua informasi tuh udah ada semua di depan mata, tinggal dari kitanya sendiri untuk nyari-nyari lebih tahu lagi. Dan juga sama seperti Valdo tadi, misalkan kalian lagi ikut seleksinya juga, kalian jangan mudah pantang menyerah guys, karena kalian tuh pasti punya istimewanya sendiri dibandingkan peserta lain. Jadi jangan ciut duluan, tetap semangat dan harus tetap all in lah effortnya gitu. Wih, keren banget. Andaikan saya mungkin dulu ada lomba-lomba seperti ini gitu ya. Tapi dari closing statement ini, mudah-mudahan ini menjadi cerita ke depannya Kabupaten Berau ya. Amin. Khususnya Kabupaten Berau dan umumnya Kalimantan Timur dan khususnya Indonesia sampai ke luar negeri gitu ya. Dan saya berharap kepada Paldo, Pirji, tetaplah kita memegang budaya kita, adab, dan bisa saling sharing ya. Siapa tahu dari kegiatan podcast ini banyak yang meminta masukan atau arahan. Nah, nanti boleh dibimbing ya. Bisa. Alhamdulillah. Jadi sahabat podcast jangan segan-segan nanti kalau ingin tahu pengalaman dan Anda mau mengikuti, silahkan nanti bisa menghubungi Instagram mereka yang keren-keren ini atau sharing-sharing, bisa dicari karena kalau klik lomba parlemen itu sudah muncul ya, dan banyak juga Pirgi juga sama ya. Ketika untuk informasi tinggal klik IG-nya apa, nanti banyak. Dan hari ini hari yang menurut saya hari yang membanggakan, karena ada 2 siswa yang mewakili Kalimantan Timur sampai ke Indonesia di parlemen remaja, dan Pirji sampai ke internasional gitu ya. Dan ini tentunya doa dari orang tua. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang menitipkan anaknya di SMA Negeri 1 Berau, dan ini juga doa masyarakat Kabupaten Berau, doa masyarakat Kalimantan Timur. Menang kalah itu biasa ya, menang kalah itu biasa, tapi prosesnya yang luar biasa.
Terima kasih, kita akan bertemu lagi di sharing session Smart Podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau di episode lainnya. Terima kasih, salam literasi, ayo membaca.